Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa. Saya ucapkan di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan sebuah online software bioteknologi bernama Benchling. Jadi Benchling ini merupakan sebuah online platform yang bisa diakses oleh siapa saja. Platform ini menyediakan jasa catatan elektronik lab, analisis sekuen, desain primer, analisis CRISPR, alignment, cek enzim restriksi, analisis translasi, dan lain sebagainya. Platform ini berbasis cloud, maka rekan-rekan nanti dapat mengerjakan sebuah proyek bioinformatik secara bersama-sama. Oke, untuk langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membuka web Benchling. Teman-teman bisa memulai dengan membuka browser, lalu pada browser tersebut tuliskan alamat webnya, yaitu benchling.com. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya, bisa dilihat tampilannya cukup sederhana. Lalu untuk langkah yang dapat teman-teman lakukan, yang pertama adalah membuat akun. Untuk membuat akun, pertama-tama teman-teman bisa mengklik sign up. Selanjutnya akan masuk ke web baru benchling.com untuk membuat akun. Selanjutnya teman-teman bisa menuliskan alamat email yang aktif yang akan teman-teman gunakan sebagai akun utama. Sebagai contoh adalah seperti ini. Saya akan menggunakan akun afiliasi saya. Nah, jika sudah, pastikan bahwa email yang teman-teman masukkan adalah benar dan aktif. Karena setelah itu klik continue. Selanjutnya akan muncul permintaan untuk memasukkan nama. Nah, untuk nama, tuliskan nama sesuai nama yang teman-teman miliki. Lalu untuk username, masukkan username yang kira-kira teman-teman akan gunakan, dan pastikan bahwa username tersebut belum pernah dipakai oleh orang lain. Setelah itu masukkan password yang mudah diingat. Passwordnya dapat berupa huruf, angka, dan simbol. Jika sudah, klik create account. Nah, jika sudah melakukan sign up pendaftaran, maka akan muncul permintaan untuk melakukan verifikasi akun di email. Nah, jika sudah muncul permintaan tersebut, maka teman-teman bisa membuka email teman-teman untuk melakukan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan untuk mengaktifkan akun Benchling yang sudah teman-teman daftarkan. Nah, jika sudah, maka teman-teman tinggal klik link yang sudah dikirimkan dari pihak Benchling.
Nah, ini sudah membuka email Gmail yang saya gunakan. Lalu saya tinggal mengklik link tersebut untuk aktivasi akun Benchling saya. Nah, jika sudah, maka sudah terverifikasi, maka teman-teman tinggal mengikuti dan mengisi apa yang diperlukan di akun teman-teman yang sudah teman-teman buat. Di sini karena saya adalah seorang akademisi, maka setelah saya melakukan verifikasi, saya akan mengklik bagian akademik karena saya bekerja sebagai akademisi. Lalu ada permintaan untuk mengisi bagian-bagian yang perlu diisikan. Nah, ini teman-teman isikan saja. Nah, saya di sini sebagai dosen, maka saya akan mengklik sebagai research assistant. Dan karena bidang saya adalah bidang genetika, saya akan mengisi bagian permintaan data pekerjaan ini di bidang genetika dan genom. Lalu jika sudah, tinggal diklik next. Lalu teman-teman bisa klik bagian ini untuk molekular biology. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan ini adalah tampilan awal dari akun Benchling dari software berbasis cloud Benchling yang teman-teman bisa akses. Ya, setelah akun kita sudah teraktivasi dan kita sudah masuk di web Benchling, ini adalah tampilan awalnya. Hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah membuat project baru, karena software Benchling ini adalah software yang berbasis cloud project, jadi seluruh kegiatan atau analisis yang akan kita lakukan harus dilakukan di dalam satu project, atau bisa dibilang dalam satu workflow di dalam suatu project. Untuk membuat project baru, teman-teman bisa klik bagian ini, bagian tanda plus, lalu klik create project. Lalu teman-teman bisa menuliskan nama project yang teman-teman lakukan. Misalnya di sini saya akan membuat project bernama pengantar bioteknologi, seperti mata kuliah yang kita pelajari sekarang. Lalu di bagian owner ini adalah akun kita, akun pembuat folder project. Jadi project ini adalah semacam folder nanti yang akan menjadi tempat kita melakukan analisis. Lalu untuk di bagian deskripsinya bisa diisi sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya akan memberi nama project saya, contoh project analisis sequence.
deskripsinya untuk namanya adalah project pengantar bioteknologi. Lalu di bagian manage kolaborator ini dapat diisikan email dari anggota atau kelompok peneliti lain. Ini saya sudah membuat contohnya. Jadi di sini nanti anggota tersebut dapat melakukan analisis bersama-sama dengan ownernya. Jadi seluruh anggota memiliki akses, dan ini teman-teman bisa atur sebagai admin atau sebagai anggota biasa yang bisa menulis dan membaca. Kalau di sini saya buat akun kedua saya bisa untuk melakukan pengeditan juga. Jadi saya set sebagai admin. Lalu bagian auditornya bisa dicentang, dan setelah semuanya sudah terisi, teman-teman juga bisa menambahkan akun anggota yang lainnya sampai beberapa akun. Jadi karena Benchling ini bersifat cloud, jadi analisis yang dilakukan adalah analisis bersama-sama. Jadi teman-teman nanti bisa saling membagi tugas. Misalnya anggota satu melakukan analisis A, anggota kedua nanti melakukan analisis B, lalu nanti setelah selesai hasil analisisnya dapat disatukan di dalam folder project pengantar bioteknologi ini. Karena sudah sistemnya online, jadi semuanya terhubung dan akan memudahkan analisis yang teman-teman lakukan. Jika sudah, tinggal klik create project. Nanti akan terbentuk folder project di sini, dan nanti di sinilah teman-teman akan banyak melakukan analisis. Selanjutnya, setelah folder project dibuat dan semua anggota sudah dimasukkan, selanjutnya kita bisa memasukkan sekuen yang akan kita analisis. Karena di sini kita akan melakukan analisis sekuen DNA, maka kita bisa memasukkan sekuen tersebut dari dua cara, yaitu masukkan sekuen dengan mengupload sekuen yang kita miliki dari dalam komputer kita, atau kita juga bisa mengambil sekuen dari database di GenBank yang sudah diupload oleh peneliti-peneliti lain. Yang pertama, untuk mengupload sekuen yang kita miliki yang ada di komputer kita bisa mengklik bagian ini, tanda tambah, kita klik, lalu kita pilih yang DNA sequence, lalu pilih bagian import DNA sequence. Selanjutnya kita tentukan akan masuk di folder mana di Benchling ini. Kita bisa memilih folder project yang sudah kita buat tadi, agar seluruh anggota yang sudah kita masukkan dapat mengakses sekuen ini dan melakukan analisis dari sekuen yang kita masukkan. Setelah diklik maka akan tercentang, dan teman-teman tinggal pilih select. Setelah folder sudah ditentukan, tinggal teman-teman mengupload sekuen yang teman-teman ingin analisis. Pilih choose a file, lalu cari di mana teman-teman menyimpan file tersebut, folder di mana teman-teman menyimpan file tersebut. Format yang bisa dimasukkan di sini ada banyak, ada FASTA, ada EB1, ada TXT, dan lain sebagainya.
Di sini saya akan mencoba masukkan file dengan format FASTA. Nah, setelah terupload nanti akan muncul persentase, dan saat upload selesai maka akan muncul pilihan upload dan jika sudah diklik maka akan tercentang di bagian sini dan akan muncul tulisan kontik 1. Nah, jika sudah, teman-teman bisa close bagian ini, lalu akan muncul data sequence yang sudah teman-teman upload tadi. Berikut adalah data lengkapnya, data sequence lengkapnya. Di sini juga ada data enzim restriksi, jadi macam-macam enzim restriksi yang bisa memotong bagian sequence yang sudah teman-teman upload tadi. Dan bisa juga diganti tampilannya tergantung bagaimana teman-teman ingin menampilkan datanya. Lalu dari sequence ini kita bisa melakukan analisis translasi dari asam amino yang dihasilkan dari sequence ini. Teman-teman bisa memblok bagian sequence-nya sampai semua bagian terblok. Jika sudah terblok, teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih create translation dan forward, pilih yang bagian forward. Maka di bawah dari sequence tersebut akan muncul hasil translasi dari asam amino yang dihasilkan dari sequence yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya juga teman-teman bisa melakukan analisis yang lain, misalnya komposisi dari asam aminonya seperti persentase asam aminonya yang ada di sequence ini, itu dengan cara klik kanan, kita blok seluruh sequence tadi, lalu tinggal pilih analyze as translation. Nah, selanjutnya akan muncul di sebelah map sequence tadi akan muncul data lengkap dari persentase masing-masing asam amino yang dihasilkan dari sequence yang sudah kita upload tadi. Contohnya dalam sequence tadi mengandung asam amino anin sebanyak 13 asam amino atau sekitar 7,3%, lalu mengandung asam amino arginin ada sekitar 10 asam amino dan persentasenya ada 5,6% dan seterusnya. Data yang disajikan ini juga cukup lengkap karena di bawahnya juga mengandung persentase gizi konten, melting temperature, panjang nukleotida, jumlah basa, dan data-data lainnya yang bisa dianalisis. Selanjutnya, jika kita ingin memasukkan sequence dari database yang sudah ada,
kita bisa mengklik tanda tambah ini, lalu pilih DNA sequence, lalu import DNA sequence, lalu kita bisa pilih di bagian ini, kita bisa pilih import from database. Nah, di bagian sini selanjutnya kita bisa memasukkan link dari NCBI, atau kita bisa memasukkan nama gen yang akan kita masukkan sekuennya. Kita juga bisa menginput nomor aksesinya, nomor aksesi dari NCBI atau dari GenBank. Kita juga bisa memasukkan ensemble ID dan lain sebagainya. Di bagian ini saya akan mencontohkan memasukkan sequence dari nomor aksesi, accession number dari NCBI. Pertama kita harus mengetahui accession number yang sudah ada pada sequence tersebut. Contohnya ini saya mau copy accession number dari sequence yang saya punya. Selanjutnya setelah kita copy, kita masukkan, kita paste di bagian sini nomor aksesinya. Setelah kita paste, tinggal kita klik search, maka sistem secara otomatis akan mencari nomor aksesi tersebut, dan setelah ditemukan, karena Benchling ini sudah terkoneksi dengan NCBI, maka langsung akan keluar data panjang dan deskripsi dari sequence yang kita input dari NCBI. Jika sudah, kita tentukan mau dimasukkan di mana sequence tersebut. Kalau dalam hal ini saya masukkan di folder project pengantar bioteknologi yang sudah dibuat tadi, lalu tinggal diklik import, maka secara otomatis akan muncul sequence dari NCBI tersebut, dan di dalamnya juga sudah berisi data-data panjang, data enzim restriksi yang bisa dikenali, dan data jenis gen yang kita import tadi. Kita sudah mempelajari banyak hal dalam pengenalan software Benchling ini, diantaranya ada hal-hal tentang membuat project, penjelasan mengenai kolaborator, pendaftaran akun Benchling, cara mengimport sequence, cara membuat analisis translasi sequence, cara mengimport sequence dari NCBI, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih banyak lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman siswa yang mengambil mata kuliah pengantar bioteknologi. Tetap semangat belajar, dan jangan bermalas-malasan. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.